Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Wismono, dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam pernyataan dari dosen Universitas Dharma Perguruan Tinggi, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi dan Teknologi dalam Pendidikan. Mata kuliah ini diberikan di semester 4 dan saat ini berada pada tahun akademik 2024-2025. Mata kuliah yang memiliki kode 21070132335 ini berbobot 2 SKS, yang mana keduanya termasuk dalam SKS teori. Dalam pengajarannya, saya dibantu oleh Ibu Eka Rizky Meilani, SPC. Pembelajaran mata kuliah Psikologi dan Teknologi dalam Pendidikan dilakukan menggunakan blended learning, yaitu menggabungkan pengajaran luring di dalam kelas dan juga daring melalui on class. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini berisi tentang sejarah perkembangan teknologi pendidikan, perkembangan teknologi pendidikan era 4.0, teknologi pendidikan dalam psikologi, peran teknologi pendidikan, hambatan teknologi, peran guru dan siswa era teknologi pendidikan 4.0, teknologi pendidikan pada kurikulum merdeka, dan kemerdekaan berinovasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Psikologi dan Teknologi Pendidikan antara lain: yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah dan perkembangan teknologi pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan teknologi pendidikan era 4.0. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teknologi pendidikan dalam psikologi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan peran teknologi pendidikan. Yang kelima, mahasiswa mampu menelaah kasus hambatan psikologi. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami peran guru dan siswa di era teknologi pendidikan 4.0. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan teknologi pendidikan pada kurikulum merdeka. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengaplikasikan kemerdekaan berinovasi. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini yaitu unjuk kerja berbobot 30%, tugas berbobot 20%, UTS berbobot 20%, UAS berbobot 20%, dan yang terakhir kuis berbobot 10%. Demikian penjelasan dan pengantar dari mata kuliah yang saya ampu. Dan juga setelah ini akan ada video pembelajaran dari saya dengan mengajarkan e-learning, yaitu pembelajaran asinkronus dan juga sinkronus. Seperti itu. Kurang lebihnya dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi di ini. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya mari kita referensi dulu ya. Ya, silakan scan barcode-nya. Sudah semua? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai e-learning, yaitu berupa pembelajaran sinkronus dan juga asinkronus. Tapi sebelum kita masuk materinya, kita mau review dulu deh pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Kita minggu lalu membahas apa? Minggu lalu kita membahas peran teknologi dalam dunia pendidikan. Di situ kemarin kita membahas manfaat daripada teknologi untuk perkembangan pendidikan, yaitu untuk meningkatkan interaksi, efektivitas, dan memperluas pemahaman pada mahasiswa. Oke, bagus. Selain itu ada lagi yang kita pelajari minggu lalu? Di minggu lalu kita mempelajari tentang implementasi teknologi, yaitu kurangan sumber daya yang utama di daerah tertentu. Kemudian keamanan dan privasi data yang lemah dan kurangnya pelatihan dalam menggunakan dan mengelola teknologi dalam pendidikan. Nah, sekarang kalau contoh deh, contoh teknologi yang bisa kita pakai dalam pendidikan itu apa?
Oke, ya, silakan. Teknologi dapat seperti Zoom dan Asma. Ya, contoh yang bagus. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menjelaskan pertemuan ini dahulu. Oke, karena sudah kita review, kita akan masuk ke materi ini. Itu pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Tapi sebelum masuk ke materi, kita ada dulu sedikit materi sebelumnya, pengantarnya, yaitu mengenai media dan sumber belajar. Media belajar itu menyajikan informasi secara visual. Seperti yang kalian lihat ini masuk media belajaran. Atau penjelasan lainnya adalah benda yang dapat dimanipulasi, bisa dilihat, bisa didengar, dibaca, dan juga dibicarakan oleh peserta. Jadi tidak terbatas hanya slide saja. Apapun itu. Kalau mungkin teman-teman ingat deh dulu waktu SD kali ya. Waktu SD dulu waktu kita matematika, belajar matematika, bangun ruang itu biasanya guru menyediakan ada alat peraganya gitu. Kalau ada kubus, gurunya menyediakan kubus. Nah, itu juga termasuk sebagai media belajar. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya sumber belajar, yaitu sumber belajar adalah penyedia konten atau informasi yang kalian pelajari. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar. Nah, jadi kalau media itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi di sumber. Kalau sumber belajar adalah informasi itu sendiri. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baiklah, kalau bisa dipahami, sekarang saya mau nanya ke kalian. Kira-kira dari gambar ini gambar media atau sumber belajar? Media. Oke, media belajar. Yang kedua, sumber belajar. Betul. Yang pertama itu media, karena di sini memperlihatkan penggunaan presentasi PPT. Yang kedua, sumber belajar karena ada di perpustakaan. Terakhir, buku-buku yang kalian baca di perpustakaan merupakan sumber. Selanjutnya, ini sumber belajar ya. Ini tuh gambar mahasiswa lagi praktek, betul, lagi pembelajaran lapangan ceritanya. Dan terakhir, Media. ini media jelas ya, karena memperlihatkan penggunaan PowerPoint. Berarti kalau kita bagi menjadi definisi fungsi contoh dan peran, media belajar adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Sedangkan sumber belajar mencakup semua materinya, referensinya atau konten yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Fungsi dan fungsinya, media belajar berfungsi untuk menyampaikan informasi dengan cara yang dapat membantu pemahaman dengan meningkatkan interaktivitas pembelajaran. Sumber belajar berfungsi sebagai penyedia informasi yang relevan dengan topik dan juga menjadi referensi tambahan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Ada yang mau ngasih contoh mungkin media belajar itu apa sih bentuknya? Ada yang mau ngasih contoh? Boleh? Tanya dulu. Media belajar itu contohnya ada PowerPoint sama ada PowerPoint. Yang kedua, kalau sumber belajar kira-kira contohnya apa ya? Silakan. Sumber belajar contohnya ada buku, jurnal. Ya betul, ada buku, ada jurnal, ada ini juga ada modul juga. Mungkin teman-teman beberapa mata kuliah yang menggunakan modul sebagai bahan ajarnya itu juga sebagai contoh sumber belajar. Peran dari media belajar adalah menyampaikan materi dengan efektif. Jadi teman-teman nggak perlu bawa buku banyak-banyak karena oleh dosennya sudah bisa ditampilkan berbentuk PPT, PowerPoint, slide. Sumber belajar berperan sebagai penyedia konten. Nah, itu juga yang sedang kalian baca itu sumber belajar dari buku. Saya mengutip seperti itu. Nah,
Jika teman-teman sudah memahami mengenai sumber dan media belajar, maka itu kita akan masuk ke materi inti, yaitu pembelajaran secara sinkronus dan juga asinkronus. Dari katanya ya, sinkronus diambil dari kata sinkron, yaitu artinya berjalan bersamaan. Nah, sebaliknya kalau asinkronus berarti tidak sinkron karena asinkron. Kalau di bahasa Indonesia itu ada eka artinya apa? Satu. Ada juga yang tidak satu, yaitu aneka. Kalau baru tahu ya. Kalau eka itu satu, kalau aneka itu lebih dari satu. Tidak satu, aneka. Ya, pembelajaran dapat dilakukan baik di ruang kelas maupun di luar kelas. Mungkin teman-teman pengalaman kali ya, tidak selalu belajar di kelas, tapi juga di luar kelas. Mungkin ada pembelajaran lapangan. Mungkin juga teman-teman pernah belajar di rumah masing-masing melalui media online. Nah, sinkronus dan asinkronus merupakan metode pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak dari. Ini tadi yang sudah saya bahas mengenai arti dari sinkronus. Sinkronus merupakan pembelajaran di mana pemateri dan peserta berada dalam tempat yang berbeda, tapi dalam waktu yang sama, atau real time. Meskipun semisal saya ada di kampus, teman-teman ada di tempat lain, kita tetap melakukan pembelajaran secara bersamaan. Berbeda dengan asinkronus, di mana asinkronus adalah pembelajaran yang mana pemateri menyiapkan terlebih dahulu materi belajar yang diupload di media tertentu, dan juga peserta didiknya bebas untuk mempelajari materi tersebut kapanpun. Dosennya mengupload, mengunggah ke suatu media, mahasiswanya bisa membuka atau mengaksesnya kapanpun, dimanapun, sesuai dengan kehendak mahasiswa. Gitu. Baik, untuk penjelasan mengenai sinkronus dan asinkronus learning, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, kalau cukup, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu saya ingin kalian memberikan contoh pembelajaran yang sinkronus dan juga yang asinkronus. Dari dulu ya. Sekarang saya minta contoh pembelajaran secara sinkronus. Ada yang ingin memberikan contoh pembelajaran sinkronus? Ya, silakan. Ini untuk contoh pembelajaran sinkronus itu adanya ini Pak. Baik, terima kasih. Saya tulis ya. Zoom dan Google. Ya, terima kasih atas contohnya. Betul. Zoom dan Google Meet adalah contoh dari pembelajaran daring secara sinkronus. Karena seperti yang mungkin teman-teman pernah pengalaman ya, teman-teman mungkin di tempat yang berbeda, dosennya pun entah di mana, tapi melakukan pembelajaran secara bersama. Contoh yang tidak umum dilakukan di perguruan tinggi, tapi pernah ini enggak? Pernah bertanya ke seseorang yang sedang online melalui chat, dan orang yang sedang online tersebut menjawab. Pernah? Contohnya di mana? Streaming. Betul. Ini adalah contoh yang mungkin tidak biasa dilakukan di perguruan tinggi ya. Biasanya live streaming itu juga berpotensi menjadi pembelajaran daring secara sinkronus. Ada yang live, ada yang bertanya lewat chat. Memang tidak ini agak aneh ya kalau di perguruan tinggi ya, tapi itu juga sebagai contoh interaksi daring secara sinkronus. Baiklah, selanjutnya siapa yang ingin memberi contoh pembelajaran daring secara asinkronus? Ya, silakan. Mungkin pembelajaran dilakukan melalui asinkronus itu menggunakan On class. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan dari dosen. Pembelajaran mungkin ada teman-teman lainnya yang ingin memberikan contoh? Ya, boleh silakan. Contoh lainnya ada Zoom sama Google Meet, Pak. Contoh yang kalian berikan sudah tepat. Jika kita lihat
contoh dari yang asinkronus adalah on class, Google Classroom, dan Google Drive. Mungkin juga teman-teman pengalaman kali ya, ada dosen yang upload atau mengunggah materi pembelajaran berupa video, dan teman-teman bisa menonton video tersebut sebagai pengganti pembelajaran di kelas. Seperti itu. Ada juga beberapa kelebihan pembelajaran secara sinkronus. Yaitu pertama, bisa melakukan diskusi secara langsung. Karena tadi ya sifat pembelajaran sinkronus adalah real time. Yang kedua, kerjasama langsung, ada feedback langsung, dan juga pemateri atau dalam kasus ini adalah dosen dapat mengukur pemahaman mahasiswanya. Jadi akan terlihat mana peserta mahasiswa yang memahami dan juga yang tidak memahami. Dan juga dapat memberikan motivasi untuk menyelesaikan tugas. Ini adalah kelebihan dari sinkronus. Adapun juga pasti ya, beberapa metode pun ada kekurangannya. Ada yang masih pendapat kemungkinan kekurangan dari sinkronus learning? Ada ya? Ya, silakan. Mungkin kekurangan dari pembelajaran sinkronus itu adanya kendala sistem dan juga tertentu oleh lingkungan sekitar nyata. Baik, terima kasih atas contohnya. Betul, kekurangan dari sinkronus salah satunya adalah susah sinyal ya. Paling utama malah susah sinyal, karena seperti yang kita tahu kadang kita udah masuk Zoom, tiba-tiba koneksinya lambat, terus kepental keluar dari Zoom seperti itu. Selanjutnya kita melihat kelebihan dari pembelajaran asinkronus. Yang pertama adalah belajar di mana saja, karena mahasiswa bisa mengakses materi belajar kapanpun. Lalu, jika ada pertanyaan dari dosen, pembelajaran asinkronus memberikan kesempatan untuk mahasiswa menyiapkan jawabannya. Lalu, dapat memberikan pendapat tanpa terganggu. Kadang kalau misalnya di kelas atau lewat Zoom itu kadang mahasiswa kadang malu ya kalau misalkan menjawab pertanyaan dari dosen. Nah, kalau asinkronus karena tidak real time, kalian bisa memberikan pendapat tanpa terganggu, jadi nggak malu-malu. Demikian kelebihan dari pembelajaran asinkronus. Sama seperti yang sinkronus, ada pun kelemahannya. Kira-kira ada yang tahu nih kelemahan dari pembelajaran asinkronus? Nah, Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu tidak bisa diskusi secara langsung gitu, karena juga diorang gitu. Enggak, karena nggak bisa pakai terus. Yang kedua, mahasiswa jadi memiliki peluang untuk memiliki peluang untuk lupa membuka materi gitu, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, betul. Asinkronus kekurangan utamanya adalah mahasiswa lupa buka materi. Karena tadi ya, sifatnya asinkronus itu bisa belajar di mana saja, bisa akses materi kapanpun, tapi karena kadang mahasiswa kelena, kadang udah tahu nih ada materi di upload tapi lupa nggak dibuka, sampai di pertemuan selanjutnya belum juga dibuka, gitu ya kan? Iya. Itu kekurangan dari asinkronus. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kali ini sudah jadi bekal teman-teman untuk nantinya ke depan, ke semester-semester depan, untuk menyelesaikan studinya di prodi sekolah. Ya, begitu saja teman-teman untuk materi dan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.